kebinasaan kaum-kaum terdahulu. Mereka binasa itu yang pertama karena mereka banyak nanya. Mereka banyak nanya. Yang kedua, mereka itu nggak nurut sama nabi mereka. Nabi nyuruh A, mereka B. Nabi nyuruh B, mereka C. Ikhtilafuhum ini maksudnya melanggarnya mereka atas apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya apa? Binasa itu. Dan banyak itu kisah-kisah Nabi terdahulu. Kalau kita itu mempelajari sejarah-sejarah mereka, maka banyak kita temukan mereka kaum-kaum atau umat Nabi terdahulu, mereka itu nggak nurut sama nabinya, nggak nurut. Contoh kisah yang Ashabus Sabat itu, yang dirubah sama Allah jadi kirodatan. Apa kirodah? Al-wariku. Warik. Itu gara-gara apa? Tahu? Kata Nabi zaman itu, jangan ada yang mancing atau nyari ikan. Apa bahasanya? Lain maunjun. Secara umum apa? Maringgi kah? Apa? Maringgi, tahu maringgi? Abi pernah hidup di laut di Kota Baru. Bahasanya kalau nggak salah gitu, maringgi kah? Nyari ikan di laut itu, bukan maunjun itu mancing. Jadi jangan nyari ikan, kata Nabi terdahulu dan Nabi zaman itu. Awas, jangan ada yang nyari ikan di hari Sabtu. Tapi apa yang dilakukan mereka? Apa itu? Kita ini kebiasaan nyari ikan di hari Sabtu. Kenapa kok nggak boleh nyari ikan di hari Sabtu? Oh, mereka sembunyi-sembunyi. Ketika awal-awal bagus, sebagian orang memang nggak berani mancing atau nyari ikan dengan cara apapun di hari Sabtu. Jalan beberapa Sabtu, akhirnya ada satu orang melakukan sembunyi-sembunyi. Yang lain melihat, ternyata nggak apa-apa. Loh, dari satu orang akhirnya banyak yang melakukan yang seperti itu. Akhirnya apa? Alas. Zaman dulu itu kan kalau Allah murka itu langsung kontan siksaannya. Azabnya langsung kontan, langsung dirubah mereka jadi dari kera. Ya, ada yang mengatakan yang ditemukan tengkorak yang kata sejarah itu Homo sapien apa lagi? Pokok yang macam-macam lah, Pithecanthropus erectus atau apalah itu. Itu katanya kil la yu'rafu man qol. Itu katanya itu adalah jelmaan atau tulang-tulangnya orang-orang yang dulu disumpah dirubah sama Allah wajah mereka menjadi kera. Bukan kita keturunan kera. Itu mau. Wallah habis sampai sekarang muskil. Enggak terima ini hati. Masa anak ganteng gini dikatakan keturunan kera. Ini kan ada manusia itu tampan, bungas. Dikatakan keturunan warik. Wallah. Tapi anehnya itu di mana-mana ada kan ini tengkorak ditemukan. Ya mungkin mereka dulu banyak keturunannya banyak. Tapi ada yang mengatakan kalau kita belajar tafsir, mereka setelah dirubah jadi kera mereka mati, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil itu salah satu contoh. Kemudian jangan di kaum Nabi yang Sodom itu. Jangan sampai ada yang mendekati misalkan ini. Karena di saat itu Allah kirimkan malaikat yang berupa seorang laki-laki yang tampan. Ini dilarang, jangan sampai ada yang mendekati rumah ini karena di situ ada tamu ini. Ternyata ada yang ngintip-ngintip lah apalah. Walhasil mereka melanggar. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak lagi umat-umat terdahulu mereka kalau disuruh jangan melakukan ini, mereka terjang. Jangan mendekati ini, mereka terjang. Jangan melakukan ini, mereka lakukan. Ini kebinasaan mereka itu disebabkan itu. Ikhtilafuhum ala anbiyaihim alias enggak nurut. Makanya dari dulu sampai sekarang kalau enggak nurut sama nabi itu binasa. Sama sekarang pun sama. Cuma bedanya kalau umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu ada yang dikirimkan banjir bandang binasa semuanya. Ada yang dihukum seperti kaumnya Nabi Lut.
ya dibinasakan dengan cara yang sangat tragis seperti itu. Bumi diangkat, dihujani batu, diangkat, dibantingkan kayak gini. Kaum nabi yang lainnya ada yang diserbu dengan jenis hewan yang membinasakan mereka, ada yang dengan angin yang membinasakan mereka. Allah, macam-macam kisahnya. Berapa banyak kisah kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang kebinasaan umat-umat Nabi terdahulu, yang mana sebab kebinasaan mereka itu adalah ikhtilafuhum ala anbiyaihim, karena mereka itu melanggar perintah ataupun peraturan yang ditetapkan oleh nabi-nabi mereka. Kemudian Nabi setelah menjelaskan ini, beliau mengatakan fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku itu sudah melarang kalian jangan melakukan sesuatu, ya tinggalkan. Artinya apa? Jangan sampai kita binasa gara-gara kita itu melakukan apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Camkan baik-baik. Kata Nabi, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Sebelumnya Nabi mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ingat, binasanya kaum-kaum terdahulu sebelum kalian itu karena dua hal. Karena mereka itu banyak nanya, yang kedua karena mereka melanggar perintahnya Nabi mereka. Ingat, setelah itu baru Nabi mengatakan fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang kalian jangan melakukan sesuatu, tinggalkan itu, jauhi itu. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Ajib. Mastata'tum. Kalau Nabi ngelarang sesuatu, jauhi. Enggak pakai mastata'tum berarti total. Berarti kita mampu. Nabi melarang kita jangan judi misalkan. Berarti kita ini mampu kok meninggalkan judi secara total. Buktinya apa? Buktinya kita seumur-umur nggak pernah yang namanya judi itu. Bisa. Nabi melarang jangan zina. Maka kita bisa meninggalkan zina itu bisa. Secara total. Yang penting jangan deket-deket. Yang penting jangan deket-deket. Deket aja jangan. Apalagi melakukan zina. Deket aja jangan. Habis sering singgung masalah pacaran. Pacaran itu adalah deketi zina. Deket aja jangan, apalagi sampai melakukan zina. Artinya kita mampu untuk meninggalkan zina. Nabi melarang kita melakukan apa? Minum minuman keras. Jangan minum minuman keras. Kita mampu kok. Meninggalkan secara total enggak minum itu mampu. Mampu. Makanya Nabi di sini enggak ada fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu mastata'tum. Seandainya ada, maka nanti kita akan coba-coba. Ayo tinggalkan minuman keras semampu kalian. Akhirnya ada alasan. Ana belum mampu meninggalkan minuman keras. Minum dulu. Nanti pelan-pelan ana kurangi. Hari ini sebotol, besok setengah botol. Kacau akhirnya. Makanya di sini enggak ada mastata'tum. Ingat, berarti kita mampu untuk meninggalkan minuman keras. Nabi melarang yang namanya apa? Segala hal yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr. Setiap yang memabukkan itu hukumnya seperti arak, dan setiap arak hukumnya apa? Haram. Berarti kita bisa meninggalkan arak. Segala hal yang memabukkan. Apa itu? Narkoba. Obat-obatan terlarang, apapun jenisnya kita bisa meninggalkan. Nabi mengatakan fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Enggak ada embel-embel mastata'tum. Berarti kita mampu untuk meninggalkan larangan Nabi, kita mampu. Semuanya mampu, total kita mampu. Yakin? Yakin. Kalau enggak yakin, ya akhirnya enggak bisa.